Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Sesan Blossom Floris. Jadi hari ini saya akan membuat tutorial rangkaian bunga modelnya itu klasik seperti ini. Semoga langkah-langkah yang akan saya bagikan nanti bisa membantu dan menginspirasi kalian semua untuk menghasilkan rangkaian yang cantik dan juga mempunyai nilai jual. Jadi sebelum kita merangkai, saya perkenalkan dulu bahan-bahan apa aja yang perlu disiapin teman-teman semuanya. Jadi kita perlu kertas tisu, dan di sini ada wrapping, di sini ada foam basah. Saya pakai merek Oasis. Terus di sini ada label dan juga kabel tis juga, ada pita, ada tusuk sate, ada gunting bunga, ada kabel tis, ada pisau, gunting, double tip, isolasi, dan plastik roll. Dan nggak lupa kita pakai bunganya, bunga mawar, dan juga filler Caspea. Jadi untuk membuat rangkaian seed bouquet model klasik kita butuh foam. Jadi step pertama yang harus kita siapin foam dan juga pisau. Pertama-tama kita potong foamnya menjadi dua bagian seperti ini. Lalu kita tumpuk. Terus kita gunakan tusuk sate supaya nggak lepas. Kita potong, kita tancapkan di sisi sebelahnya. Jadi kita pakai 4 tusukan ya. Nih. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi tujuan tusuk sate tadi itu supaya foamnya bisa ngunci ya, jadi nggak lepas. Setelah itu siapkan plastik roll untuk membungkus foam basah tadi supaya airnya nggak beleber. Untuk banyaknya plastik yang kita pakai, kita bisa sesuaikan foamnya. Kita sesuaikan dengan foamnya, kita kasih lebihan sedikit dan bisa potong melebihin foam. Ya, melebihin foam tapi jangan terlalu banyak ya supaya nggak mengganggu. Jadi kita bungkus foamnya seperti bungkus kado seperti ini ya, harus rapi supaya nanti ketika teman-teman membungkus rangkaian ini dengan kertas wrapping, rangkaiannya akan tetap rapi seperti ini. Harus rapi seperti ini ya, tidak boleh gelembung. Kita pakai solasi supaya plastiknya bisa rapat seperti ini. Step selanjutnya mulai penancapan bunga. Jadi teman-teman kalau mau membuat rangkaian model klasik, saya sarankan teman-teman memilih jenis bunga yang permukaannya cembung seperti ini, cembung atau rata-rata cembung seperti ini, atau yang bentuknya bulat ya, karena bunga tersebut nanti akan bisa membantu hasil rangkaiannya itu menjadi lebih cantik bulat, karena kan kita akan membuat rangkaian model klasik berarti model bulat. Untuk rangkaian model klasik saya menggunakan 15 tangkai sampai 20 tangkai mawar. Bisa pakai bunga gompi
ataupun bunga rose. Itu yang saya saranin ya. Jadi untuk rangkaian ini teman-teman nggak butuh tambahan daun ya, karena nanti kita pakai daun dari rose, kita sisain daun yang ada di rose tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa sisakan daunnya seperti ini ya. Oke, kita masuk ke step selanjutnya, mulai proses penancapan. Untuk tinggi rangkaian, saya menggunakan ukuran dari foam yang saya pakai. Jadi kalau misalkan foam yang saya pakai ini tingginya 15 cm. Jadi untuk bunga yang saya pakai pun nantinya itu kurang lebih harus sama, supaya antara bagian atas dan bagian bawah foam itu kelihatan balance. Jadi saya biasanya pakai ukuran seperti ini. Nah, segini biasanya saya tambahin 3 sampai 4 ruas jari. Jadi saya potong. Kalau misalkan teman-teman melihat ada ruas dari mawar seperti ini, kita harus potong supaya nanti dia nggak bikin foam yang kalian pakai jebol. Harus disamakan besarnya dengan tangkai mawar yang bagian bawah. Tancapan pertama ada di tengah. Tancapan pertama ada di tengah seperti ini. Oke, jadi nanti untuk bunga yang lainnya tingginya menyesuaikan ya. Jadi teman-teman bisa potong tangkai bunga ini menyesuaikan dengan tangkai yang pertama tadi. Jadi nanti teman-teman mulai menancapkan bunga-bunga yang berikutnya itu melingkar ya. Jadi tancapan pertama ada di tengah. Setelah itu tancapan kedua ada di sampingnya. Tancapan ketiga ada di sebelahnya, 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 sebelahnya. Supaya teman-teman enggak bolak-balik ngukur tinggi bunga, teman-teman bisa pakai patron tangkai bunga. Nah, jadikan patron seperti ini. Tinggi bunga dari permukaan foam sampai ke permukaan bunga atas. Terus harus dikasih lebihan ya. Jadi nanti yang ini yang masuk ke dalam foam. Jadi nanti teman-teman bisa lebih mudah menyiapkan bunga selanjutnya untuk ditancapkan ke foam tersebut. Jadi berhubung teman-teman bikin yang rangkaian round ya atau rangkaian klasik kalau saya sebut, jadi teman-teman harus pastikan rangkaian tersebut berbentuk bulat. Jadi kalau misalkan ada kekosongan seperti ini, teman-teman bisa isi lagi dengan bunga mawar tambahannya seperti ini. Setelah proses penancapan bunganya selesai seperti ini, kita masuk ke step berikutnya. Kita kasih filler. Filler yang kita pakai adalah Limonium caspea. Untuk mengisi filler ke dalam rangkaian ada beberapa cara.
Jadi teman-teman bisa langsung ambil fillernya itu bercabang seperti ini, langsung bisa tancapkan ke foam seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai cara fillernya itu ditempel di tangkai seperti ini. Mengisi filler ke dalam rangkaian model klasik tadi, jadi bisa langsung tancepin ke foam fillernya atau bisa gunakan solasi. Jadi fillernya itu ditempelin di tangkai si bunga mawar ini. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat filler yang cabangnya panjang, teman-teman bisa pakai cara yang pertama tadi, tangkainya langsung dimasukin ke foam. Atau kalau misalkan teman-teman dapat filler yang cabangnya itu pendek-pendek, contoh kayak bagian atas gini, kan sayang juga ya kalau mau dibuang. Jadi teman-teman bisa ambil cabangnya tadi yang pendek-pendek, terus teman-teman bisa tempelin filler ini ke tangkai bunga seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, bisa di zoom, tempelin terus disolasi aja seperti ini. Sama-sama cantik juga mau pakai cara yang pertama ataupun yang kedua. Cuman untuk kita para floris, eman juga kalau mau buang filler yang pendek-pendek ini, karena filler ini kan juga termasuk filler yang mahal. Jadi sebisa mungkin jangan sampai mubazir ya. Oke, seperti ini. Terserah teman-teman mau fullkan fillernya ini ke tepi bunga full atau hanya di beberapa titik saja. Kalau sekarang ini saya memberikan contoh ngisi filler dengan cara menempel. Seperti ini. Jadi saya pakai 4 titik saja. Sekarang kita masuk ke step selanjutnya, kita mulai nge-wrapping bunga ini. Jadi untuk yang pertama, teman-teman bisa ambil kertas tisu, kita bikin wiru, terserah model wiru sesuai stylenya teman-teman. Kalau saya sih seperti ini. Seperti ini ya. Saya ulangi, 1 lembar, saya gabung seperti ini, terus saya tekuk seperti ini. Saya bikin nge-wave atau bergelombang seperti ini. Nah, supaya kelihatan lebih cantik dan kelihatan lebih gemoy nanti rangkaiannya seperti ini ya. Oke, setelah itu saya ikat pakai solasi biar nggak ganggu. Ini teman-teman juga bisa potong seperti ini. Terus teman-teman lihat solasi ya. Jadi tujuannya disambung dengan tusuk sate supaya dia bisa nancep ke dalam foam seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita ambil 1 lembar lagi dan kita buat sama seperti biru yang pertama tadi. Kita sambung sama tusuk sate, sama ya seperti yang kita buat pertama tadi.
kita tancapkan di seberang kertas tisu yang tancapan pertama. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Oke, sesi wrapping. Kita ambil satu lembar. Kita taruh di bagian bawah. Jadi kita fokus untuk menutupin foamnya dulu yang bagian bawah seperti ini. Caranya sama ya, seperti pada saat kita membungkus foam dengan plastik roll tadi. Seperti ini. Harus rapi ya teman-teman. Sebisa mungkin jangan sampai membuat gelembung di bagian bawah. Tujuannya supaya rangkaiannya tetap rapi. Isi yang bagian belakang sama, caranya sama persis. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Jadi kayak teman-teman bungkus kado seperti ini. Ambil satu lembar. Setelah itu teman-teman lipat seperti ini. Lipatnya miring ya, seperti ini. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Jadi seperti teman-teman bikin angka M. Setelah itu teman-teman pasang setempel seperti ini ya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi nanti rangkaiannya kelihatan kecil sekali. Kalau teman-teman taruh di bagian bawah juga aneh. Jadi teman-teman sisakan segini ya, segini, berapa senti nih. Oke, setelah itu teman-teman bisa solasi. Ambil satu lembar lagi untuk ditaruh di sisi depannya. Caranya sama ya, seperti ini. Seperti ini. Kita taruh di seberangnya atau di sisi depannya seperti ini. Oke, untuk wrapping sudah ya, mawarnya sudah tertutup dan tadi kita hanya pakai bantuan solasi aja. Sekarang kita ikat rapat dengan bantuan kabel tis. Kalau saya pakai yang 30 cm kabel tisnya, jadi nanti bisa digabung begini ya. Terus habis teman-teman bisa ikat di bagian tengah rangkaian. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan aja ya, ngikatnya di bagian mana. Kalau saran saya, teman-teman ngikatnya harus bagian tengah supaya bagian kaki dan bagian leher ke atas itu balance gitu ya. Jadi ikatannya ini kita anggap pinggang ke bawah dan pinggang ke atas ini balance seperti ini ya. Setelah itu kita rapikan, contoh seperti ini. Ini kan tidak rapi, jadi teman-teman bisa rapikan dengan cara masukin tangan ke dalam wrapping dan gelembungkan ke arah luar. Seperti ini juga. Ini kita bisa pakai bantuan tangan untuk bantu gelembungin dari dalam keluar seperti ini. Oke, step berikutnya kita ambil satu lembar. Setelah itu potong
wrappingnya menjadi 4 bagian seperti ini. Sudah ya, sudah terbelah menjadi 2. Kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian seperti ini. Setelah itu kita lipat. Seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya. Buat wrapping yang kecil-kecil ini tujuannya untuk nutupin bagian pinggang ya. Jadi supaya kayak bikin rumbai-rumbai gitu loh teman-teman. Supaya dia kelihatan lebih gemoy dan kelihatan lebih cakep. Seperti ini nanti hasilnya. Kita pasang di sebelahnya juga. Seperti ini. Sebenarnya teman-teman bisa pakai bantuan solasi untuk ya nempel wrapping yang kecil-kecil ini. Cuman kalau saya pribadi kok kurang suka banyak solasi ya, karena kelihatan kurang rapi. Jadi saya lebih baik pakai kabel tis. Jadi per 2 layer saya baru ikat dengan kabel tis. Nah itu saya ikat dengan kabel tis. Jadi nanti semakin teman-teman rapetin kabel tisnya, dia tuh kayak jadi mekar. Oke, jadi di sini kan masih kelihatan kosong ya. Kita ambil wrapping lagi untuk nambah. Jadi kita butuh 2 lagi ya. Kita kasih tambahan di sisi yang kosong tadi. Oke, hasilnya seperti ini. Sekarang kita rapikan bagian bawahnya. Kita bisa gunakan double tip. Kita pakai bantuan double tip untuk merapikan bagian bawah seperti ini. Oke, hampir selesai. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang masuk ke sesi terakhir. Kita kasih pita. Panjangnya teman-teman bisa sesuaikan. Kayak teman-teman pita sepatu. Setelah itu teman-teman bisa pakai label sesuai dengan toko kalian. Oke, sudah selesai. Seperti ini hasilnya rangkaian seed buket klasik ala Session Blossom. Rangkaian ini itu paling praktis dijual karena
penerimanya itu juga nggak ngerepot-repot untuk pindahin bunga ke vas ya, karena bunganya sendiri itu sudah ada foamnya, jadi pasti jauh lebih awet dibanding handcat ya, dan lebih praktis, dan naruhnya pun tuh juga nggak ribet, langsung ditaruh di meja aja udah bisa berdiri. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi di toko bunga teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.